Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan buat Waktu Indonesia Timur. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Ali Akbar. Dan saya juga dari Indonesia Timur. Asal saya dari Ternate, Maluku Utara. Ada yang tahu Ternate? Tahu ya? Buat yang belum tahu, saya kasih tahu. Ternate itu adalah satu kota kecil yang ada di Maluku Utara. Cuman saya kesal begini teman-teman. Banyak orang teman-teman saya yang bilang kalau muka saya ini nggak kayak orang Timur. Tapi kayak orang Jombang katanya. Ih, saya kesal itu loh. Ih, maksudnya saya juga pengen dianggap orang Timur. Saya pengen lagi duduk terus orang takut sama saya tuh saya pengen. Ini nggak ada yang takut malah kasih saya cilok. Iya, cuman begini teman-teman. Saya adalah orang yang yakin kalau kita semua manusia pasti punya perubahan dalam hidup. Makanya saya yakin semua kita di sini ini pasti suatu saat pasti sukses. Amin. 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 Tapi jujur, kalau saya perubahan yang paling signifikan yang saya alami di hidup saya adalah di fisik saya. Karena semenjak kuliah, saya kuliah di Jogja. Semenjak kuliah saya baru merasa kalau kulit saya semakin putih. Sumpah. Beda waktu SMA saya hitam sekali. Hitam berminyak. Serius, berdebu. Kayak jok motor. Makanya dulu saya kalau di kelas, kalau mau bikin contekan di paha itu nggak bisa. Warna paha dengan tinta sama. Jadi saya kalau nyontek, saya tulis pakai tipek. Serius, sini tipek, sini segidok. Waduh, tipek segidok. Waduh, tipek segidok. Tipek segidok. Tipek segidok. Di tengah jikustik apa? Nah teman-teman, di sini ada mahasiswa ya. Yang mahasiswa boleh tepuk tangan. Nah saya mahasiswa, saya kuliah di Jogja di salah satu kampus. Saya kuliah di Jogja di kampus terbaik yang ada di Jogja. UGM tahu? Saya kuliah di situ. Pengennya begitu. Ya, serius. Cuman ya tidak diterima, akhirnya saya masuk angin. Begadang ya, Begadang iya, pulang tes malam-malam toh. Cuman begini teman-teman, saya tidak lulus UGM, saya tidak sedih, biasa saja. Karena itu bukan kegagalan pertama saya. Saya pernah paling sedih itu pas SMP. Karena saya tidak lulus ujian nasional. Sumpah demi Allah. Saya tidak lulus, saya sedih sekali teman-teman. Pas dengar pengumuman, saya bilang, ya Allah kenapa saya tidak lulus. Ditambah lagi pas pulang ke rumah, saya dimarah-marahin. Karena saya salah masuk rumah. Saya keluar, saya masuk ke rumah asli saya, orang tua saya langsung sambut. Mereka bilang, Ali tidak usah sedih, kamu tuh masih muda. Ini adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi disitulah saya tahu artinya sahabat. Karena setelah dengar kabar saya tidak lulus, sahabat saya 3 orang, Yadi, Dani, dan Opan. Tidak penting mereka siapa. Adalah sahabat saya. Mereka datang ke rumah hibur saya sampai akhirnya kesedihan saya ini hilang. Setelah saya tahu kalau mereka bertiga juga tidak lulus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, kembali lagi ke Abdur dan Ari Kriting di Kisah Inspiratif. Ali Akbar ya. Ali Akbar, luar biasa tadi Ali Akbar ya. Sekarang di Tribun Penonton ini sudah ada para pemain WIT dan juga home band. Ada kakak Yode dan juga ada kakak Beno di situ. Yang terlihat pucat mukanya mereka semua. Kenapa mereka pucat mukanya? Mereka semua sudah pucat karena nanti akan diundi siapakah yang akan duduk di kursi inspiratif hari ini menemani kita berdua. Ini gara-gara kelakuan mereka, karena sering ketika kisah inspiratif dibagikan, mereka malah melucu. Iya, betul sekali. Sehingga kita lebih selektif. Kita mencari orang-orang yang memang mau memberikan inspirasi. Ya. Kalau yang lucu-lucu, sudah janganlah. Ya. Sudah di layar ini kita sudah acak, dan yang menduduki kursi pertama dari kursi inspiratif pada malam hari ini adalah... Selamat menduduki kursi inspiratif. Yawen ini memang sosok yang selalu inspiratif ya. Dia selalu berusaha memberikan pesan-pesan dalam setiap ceritanya dia. Situ, silakan. Terima kasih banyak. Yawen sudah siap ya? Siap. Dan yang menduduki kursi kedua, kursi inspiratif pada malam hari ini adalah... Beo!
sangat bahagia. Bahagia ya. Sangat bangga Anda ya. Silakan Kakak Beno. Baik. Kalau dari wajahnya terlihat sangat bahagia dia ya. Ya, langsung lagi kursi ketiga yang akan diduduki oleh siapakah? Langsung saja. Omi Mesa. Teman-teman mau kerjasamanya ya, ketawa aja ya. Sebentar. Ini tinggal satu kursi lagi. Sudah tinggal satu kursi, mereka bertiga kelihatan sangat bahagia ya. Dan langsung saja yang menempati kursi keempat, kursi inspiratif pada malam hari ini adalah Baik. langsung saja sekarang kita mau invite juri penilai kisah inspiratif kita pada malam hari ini adalah ada Bro Cicio dan juga Tisha Biani. Mari. Iya. Terima kasih banyak untuk bersedia menjadi juri kami malam hari ini. Di sini ada dua, ada gambar, ada jempol ke atas dan jempol ke bawah. Ya. Ini ya. Pokoknya kalau Anda merasa dia berhasil memberikan inspirasi bagi orang-orang, jempolnya naik ya. Tapi kalau ternyata dia masih mencoba melucu, membuat penonton yang ada di sini tertawa, Gini. ke bawah. Oke. Oke? Siap? Siap. Terima kasih banyak. Sudah dipaham ya? Oke, siap. Paham. Jadi Anda semua kalau bisa... Langsung saja Bung Ari, siapakah yang membawa cerita kisah inspiratif pada malam hari ini yang pertama? Kamu aja. Langsung saja Bung Ari, saya yakin ini pasti namanya John Yewen. Nih. Pak, aku juga ya? Enggak. Silakan dibaca. Siapa tuh? Yudit. Yudit, Bung Yudit. Kakak Yudit. Jadi ini cerita, ada satu cerita, ada satu mace ini, dia ikut suaminya dinas ke luar negeri, ke Singapura. Ada meeting di Singapura. Jadi istri ini dia ikut suaminya, orang timur kan, lagi ada meeting di Singapura. Jadi sampai di Singapura, begitu sampai di bandara mereka ke hotel. Nah sampai di hotel suaminya pergi meeting. Jadi istrinya ini tinggal sendiri di kamar hotel. Oke. Dia lagi nonton-nonton, tiba-tiba dia lihat ada tikus lewat. Jadi ada tikus tiba-tiba lewat. Wah, dia kaget kan. Wah, akhirnya dia ke tempat telepon, dia ambil telepon, dia telepon lah. Telepon kan, bunyi kring. Terus di front desk-nya angkat. Dia bilang, "Good afternoon front desk, what can I do for you?" Gitu kan, kata ceweknya. Terus dia bilang, ma'am. Terus dia, "Hello, what can I do for you?" Dia bingung kan, jadi dia nggak tahu gimana ini tikus ini bilangnya apa nih kan, dia tidak tahu bahasa Inggrisnya apa nih. Akhirnya dia bilang, ma'am, you know Tom and Jerry, no Tom and Jerry. Kata, yeah, I know Tom and Jerry. Jerry is here. Thank you. Jerry. Mantap. Mohon maaf, ini Anda Jerry is here ini penonton menjadi tertawa loh. Gimana katanya ini? Juri bagaimana juri? Inilah. Kenapa dibalik-balik? Sama aja kan? Sama tapi Anda repot Ini sekali bos. ya. Nih. Jempol ke bawah ya. Jempol ke bawah. Yudi, Ini tidak inspiratif. Anda Lucu tidak ini. inspiratif. Anda tidak inspiratif sama sekali Bro Yudit. Tidak boleh begitu ya. Oke, mohon maaf, kayaknya juri kita kecewa karena dia melucu ya. Iyalah, itu nggak inspiratif lah. Anda melucu. Untung sekali Tom and Jerry tadi ya, dia Kita ingatnya Kacau sekarang. dia ingat Tom and Jerry. Kita masih punya Oh, Jerry. Serius? Abdul. Cepat sekali. Jadi ada cerita ini begini teman-teman. Ada sepasang suami dan istri ini di timur sana, tetangga saya pada waktu itu. Jadi mereka berdua ini sudah nikah lama. Tiba-tiba ada satu momen di mana mereka berdua ini berantem begitu, berkelahi. Jadi saling tidak baku omong, tidak saling omong gitu. Artinya satu emosi, satu juga emosi. Akhirnya mereka diam-diaman tuh, diam-diaman lama sekali, 1 minggu, 2 minggu begitu. Kemudian ada di satu hari di mana suaminya ini mau tidur,
Tapi dia tuh tahu bahwa besok tuh dia ada rapat jam 6 pagi. Dia ada rapat jam 6 pagi. Jadi dan dia nih biasanya kalau tidur tuh suka lupa waktu begitu. Bangunnya suka telat. Akhirnya dia mau kasih tahu istrinya, cuman mereka sedang marahan. Jadi dia bingung mau bagaimana ya. Akhirnya dia tulis di kertas begitu. Tolong bangunkan saya jam 6 pagi. Kemudian dia tempel di kulkas. Dia tidur. Besok paginya dia bangun-bangun jam 10 pagi. Dia bangun, waduh jam 10 pagi. Meeting tadi sudah lewat nih kerjaan saya. Wah dia marah kan. Dia mau dia cari-cari, dia istri tidak ada. Dia begitu mau marah, mau cari apa, mau telepon, dia istri mau segala macam, mau banting barang segala macam begitu, dia lihat di kulkas ada tulisan. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Sangat inspiratif sekali. Kalau saya merasa itu Inspiratif Abdul sekali. berhasil malam hari ini. Abdul berhasil. Sangat inspiratif kan saya kan? Abdul, kalau saya merasa malam ini Abdul berhasil. Tidak tahu juri-juri. Keahlian saya. Gimana bro? Samain deh. Nah, bagus. Abdul inspiratif. Iya dong. Inspiratif lah. Juri-juri merasa kalau dia sangat inspiratif. Iya, inspiratif banget. Tidak menimbulkan tawa sama sekali, luar biasa. Selamat Abdul. Saya tuh selalu menunjuk tinggi. Abdul. Bangun Pak, bangun Pak. Saya sangat, kalau saya sih tadi terhibur. Saya tertawa, tapi saya takut mengganggu Anda. Jadi, Abdul sedang ingin memberi inspirasi. Ya, sudahlah. Oke. Yang ketiga sekarang siapa nih? Ma. Arik Rating. Oke, selamat. Baiklah. Ya, teman-teman ini kisah nyata ya. Saya jadi ingat itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu pas setelah terjadi pilkada ya, pemilihan legislatif, itu banyak caleg-caleg yang gagal. Dan mereka itu kena gangguan jiwa, stres. Karena pusing kan, aduh ini mereka setengah mati sekali karena mereka gagal jadi caleg dan mereka stres. Nah karena itulah akhirnya daerah itu di kampungnya kami, mereka mengadakan namanya untuk mengembalikan kesehatan jiwa mereka. Dimuatlah semuanya ini, caleg-caleg stres ini dimuat dalam pesawat. Mereka naik dalam pesawat, dalam pesawat itu ribut sekali. Tiba-tiba tidak tahu siapa satu yang bikin ide, tiba-tiba mereka main bola dalam pesawat. Nah, main bola dalam pesawat, tutak-tutak, main bola dalam pesawat, goyang. Pilot dia emosi, dia ini orang-orang sudah stres, gagal caleg, malah mereka main bola dalam pesawat lagi. Akhirnya pilot keluar, dia kasih tahu, kalian ini tidak usah ribut, tidak usah main bola di sini. Kalian kalau main bola itu di luar sana. Terus dia masuk lagi. Dia masuk, dia bawa pesawat, tiba-tiba pesawat kayak lebih naik. Kenapa? Dia rasa ini pesawat ringan sekali. Pas dia keluar, penumpang sudah habis semua. Pintu tak buka. Tinggal satu orang. Jangan-jangan ini gara-gara saya bicara tadi ini betul mereka main di luar. Akhirnya pilot dia tidak enak hati, dia tanya yang satu. Bos, sorry minta maaf. Ini teman-teman yang lain kemana ya? Ya, kan tadi bos suruh mereka main bola di luar. Ya mereka main bola di luar lah. Oh, ini sudah sehat yang satu ini. Terus bos kenapa tidak ikut keluar? Saya pemain cadangan. Bos, itu kan lucu, tidak inspiratif. Inspiratif itu seperti saya loh. Tapi coba silakan. Cicio dan juga Tika. Tapi hubungannya sama caleg kok hilang ya cerita tentang caleg ya? Iya karena jiwa komedi saya itu susah dilawan gitu. Ah sudahlah, Anda tuh emang tidak bisa mentaati peraturan seperti saya ya. Ya sudahlah. Dan ini dia orang terakhir yang insya Allah juga akan memberikan cerita yang bagus. Cerita yang bagus. Ini dia, Bro Beno. Aduh. Selamat malam. Dibantu ketawanya. Jadi ini ada kisah tentang seorang pemuda di Wamena ya. Dia nama Renol. Ya. Tapi dia suka sama satu perempuan ini nama Yakomina. Yakomina ini dia putih bersih. Turun langsung dari kerajaan surga Yakomina. Nah jadi iya betul. Yakomina dia bersih. Nah, suatu hari Renol ini dia mimpi.
Dia mimpi. Begitu dia bangun, dia langsung telepon Yakomina. Dia bilang, Yakomina, tadi saya mimpi kau dan saya nih menikah. Baru kita punya anak, punya rumah, punya segala-galanya lah. Yakomina ketawa. Ah betul Kak Renol? Iya betul. Aduh kalau begitu syukurlah, kata Yakomina. Renol langsung bilang, jadi kok terima saya jadi kau pun pacar kau, bagaimana nih Yakomina? Baru Yakomina jawab, tidak Renol, saya senang itu kalau itu cuma mimpi. Ada. Tidak tahu. Jangan meraih saya. Kenapa ada? Kenapa? Jangan berharap banyak. Sekarang ini bukan penilaian dari ada sedikit mungkin, tapi kita tidak tahu apakah cerita Anda itu ternyata. Langsung saja kita tanyakan pada juri. Apa inspiratif? Mana juri? Itu setengah itu. Setengah. Oh, setengah gitu ya? Inspiratif. 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 Terima kasih banyak Beno. Itu tergolong inspiratif. Inspiratif. Oke, tepuk tangan untuk semua yang sudah memberikan cerita inspiratif. Terima kasih banyak juri-juri. Semoga bisa mendapat cerita. Mohon maaf kami yang tadi melucu. Mohon maaf. Kami tidak akan berusaha untuk tidak mengulangi itu. Yang lucu masih ada lagi. Tentu setelah ini tetap di WIT Waktu Indonesia. Oke. Dan hewan yang akan ditirukan adalah Tiba-tiba kepala sakit. Tisa akan menirukan hewan.